Selamat pagi. Kiranya anugerah kemurahan Tuhan berlimpah-limpah turun atas kehidupan kita semua. Saya percaya bahwa firman Tuhan adalah dasar yang kuat, yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Seperti yang Yesus katakan, orang yang mendengar firman Tuhan dan mempraktekannya, dia seperti orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh dan kuat, sehingga ketika angin, banjir datang, rumah hidup kita semua tetap kokoh. Karena itu mari kita terus tidak bosan terhadap firman Tuhan. Kita sedang belajar tentang hadiah bagi para pemenang untuk gereja yang ada di Sardis. Dan kita sudah belajar hadiah yang pertama Tuhan janjikan adalah pakaian putih yang bersih. Yang kedua, saya baca ulang di kitab Wahyu 3 ayat 5-6. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Jadi yang kedua adalah nama kita tetap terjagai, terproteksi Bapak Ibu. Karena sangatlah penting untuk nama kita selalu ada dalam buku kehidupan. Saya ingin mengajak kita melihat satu kisah di dalam Alkitab. Karena kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu juga pernah bagaimana Musa demi membela orang Israel rela namanya dihapuskan. Berarti memang nama kita ini bisa saja terhapus jikalau kita kalah menghadapi kedagingan dan dosa. Karena itu Tuhan berkata kepada gereja di Sardis, bangkit daripada keterpurukan, karena mereka dipikir hidup tapi mereka mati. Jadi mereka harus bangkit daripada kematian rohani, dosa-dosa yang membuat mereka mati di hadapan Tuhan, sehingga nama mereka tidak akan terhapus. Mari kita akan lihat satu pembelajaran dari Injil Lukas pasal 16 ayat 19-31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Menarik sekali kisah ini. Diceritakan ada orang bernama Lazarus. Statusnya adalah seorang pengemis. Ada orang kaya tapi dia tidak memiliki nama. Dan Alkitab menceritakan bahwa tidak lama kemudian Lazarus mati dan orang kaya itu juga mati. Artinya kita mau kaya mau miskin, berpangkat tidak berpangkat, besar kecil, yang namanya kematian itu pasti akan datang menjemput hidup siapa saja. Tidak peduli jabatan, status kita. Tidak peduli saudara beribadah atau tidak. Tidak peduli saudara takut akan Tuhan atau tidak. Satu hari kematian akan datang. Ketika kematian itu datang, menimpa kepada dua orang ini, anehnya adalah tempat mereka berbeda. Lazarus mati dibawa malaikat ke pangkuan Bapak Abraham. Dan orang kaya ini mati, tetapi dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Saking sakit dan menderitanya, dia berkata supaya Lazarus mencelupkan jarinya ke dalam air, dan jari yang ada air itu supaya diletakkan di lidahnya. Saya pernah coba, jari saya masukkan ke dalam air, ketika saya keluarkan, itu ada tetesan pertama langsung jatuh. Dan dia masih ada tetesan berikutnya, tapi untuk menunggu supaya dia bisa jatuh itu mungkin butuh beberapa waktu lamanya, sampai dia menggumpal menjadi sebuah tetesan. Dan sebelum jadi tetesan, dia menjadi gumpal, dan untuk jatuh kedua kali itu cukup lama. Dan orang kaya itu tidak minta satu gelas, tapi dia hanya minta jari Lazarus dicelupkan ke air. Berarti Bapak Ibu begitu menderita, begitu sulit, begitu susahnya air di sana. Dan dia berkata, aku sangat kesakitan, kehausan sekali. Jadi jangan pernah kita menginginkan neraka, jangan pernah kita pergi ke sana, karena itu penderitaan yang mengerikan. Orang yang ke sana digarami dengan api, kata Alkitab, ulatnya tidak mati. Dan pertanyaannya adalah, kenapa orang kaya itu masuk ke dalam penderitaan? Lazarus si miskin ini ada bersama dengan Bapak Abraham.
Bapak Abraham adalah bapak orang percaya. Jadi orang yang percaya itu satu hari mati, ada tempat untuk orang percaya ketika dia mati. Dan Bapak Abraham ada bersama-sama di sana yang kita sebut Firdaus. Bapak Ibu, apakah karena orang kaya itu kaya dia masuk neraka, dan karena Lazarus miskin lalu dia masuk surga? Jadi kalau begitu tentu ada pemikiran begini, lebih bagus kita jadi orang miskin semua supaya kita masuk surga. Kalau memang kaya dan miskin menjadi persyaratan untuk orang masuk surga atau masuk neraka. Tapi tentu bukan jabatan, bukan posisi orang kaya atau miskin masuk surga. Karena kalau enggak kita semua pilih rame-rame jadi orang miskin, jangan jadi orang kaya. Jadi saya percaya bukan itu persoalannya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ada seorang bernama Lazarus walaupun statusnya dia miskin. Ada orang kaya tapi namanya tidak ada dalam buku kehidupan. Dalam kitab Wahyu dikatakan setiap orang nanti waktu mati diadili, Bapak Ibu. Manusia ditentukan satu kali mati, dia akan menghadap pengadilan Tuhan. Jadi Tuhan akan buka, ada satu buku namanya buku kehidupan. Setiap orang dicek apakah nama kita ada atau tidak. Dan setiap orang yang namanya tidak ada dalam buku kehidupan, dia dibuang ke dalam lautan api, Bapak Ibu. Jadi itulah kenapa Lazarus masuk surga, masuk Firdaus, karena namanya ada di hadapan Tuhan Yesus. Dan orang kaya itu namanya tidak ada, Bapak Ibu. Jadi itulah yang menentukan. Makanya Tuhan Yesus berkata, jangan kau senang dan bahagia karena setan-setan takluk, tapi bahagialah engkau, senanglah kalau namamu tertulis dalam buku kehidupan. Jadi sangat penting nama kita ada dalam buku kehidupan. Karena itu pada kesempatan renungan hari ini, apakah nama Bapak Ibu sudah tercatat dalam buku kehidupan? Jangan hanya ada sebagai anggota gereja tapi nama kita tidak ada. Kapan nama kita tertulis dalam buku kehidupan? Ketika kita bertobat, percaya Yesus, dan kita mengerjakan keselamatan kita. Jangan biarkan nama kita dihapus dari buku kehidupan, karena nama kita bisa dihapus kalau kita tidak menang. Karena itu saya berdoa, mari kita jadi orang Kristen, bukan hanya sekedar Kristen agamawi, tapi kita menjadi Kristen yang menang. Menang atas dosa, menang atas kedagingan kita, berjalan dalam kesucian dan kekudusan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.